warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di kelas kimia bersama saya Radia SPD Guru SMA Negeri 1 Panga Aceh Jaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia. Seperti kita ketahui, untuk mencapai kestabilan unsur-unsur di alam cenderung dia membentuk ikatan yang dimaksud dengan ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu terbagi tiga. Satu, ikatan ion. Dua, ikatan kovalen. Ketiga, ikatan logam. Nah, untuk lebih jelasnya kita pelajari tentang ikatan ini, maka mari kita sama-sama melihat cuplikan video berikut ini. Itu adalah disebut juga dengan ikatan elektrovalen, ya, terbentuk karena adanya serah terima elektron dan terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam, misalnya adalah NaCl. Nah, kalau dalam ilustrasi gambar di bawah ini diilustrasikan adalah Na dan F. Nah, Na itu adalah logam, sedangkan F adalah non-logam, sehingga terjadi serah terima elektron dan terjadinya ikatan ion. Ikatan kovalen ini bisa terjadi akibat penggunaan bersama pasangan elektron terjadi antara unsur non-logam. Misalnya saya punya contoh di sini adalah H2. H2 itu adalah H dengan H. H itu adalah unsur non-logam berikatan dengan unsur non-logam, sehingga terjadinya ikatan adalah ikatan kovalen, ya, karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron. Kita bisa mengilustrasikan gambar seperti yang ada dalam video ini. Ikatan kovalen jadi terbagi menjadi tiga, ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Perbedaannya, kalau ikatan kovalen tunggal itu adalah menggunakan satu pasang elektron, kalau ikatan rangkap 2, dua pasang elektron, dan kalau kovalen rangkap 3 menggunakan 3 pasang elektron. Nah, kalau ikatan kovalen tunggal maka digambarkan dengan satu garis lurus, kalau ikatan rangkap 2 digambarkan dengan 2 garis lurus, dan ikatan kovalen 3 digambarkan dengan 3 garis lurus. Contohnya adalah kovalen tunggal H2, kovalen rangkap 2 O2, dan kovalen rangkap 3 adalah N2. Pun jenis dari ikatan kovalen yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu dinamakan juga ikatan datif atau ikatan semipolar. Ikatan kovalen koordinasi itu bisa terbentuk jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Diilustrasikan seperti pada gambar di atas, ya. Jadi itu merupakan contoh dari ikatan kovalen koordinasi. Jadi sebenarnya pada hidrogen ion atau ion hidrogen dia memakai elektron yang berasal dari molekul amonia, sehingga ketika berikatan itu dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Jadi pada saat itu yang memberikan elektron adalah molekul amonianya. Ikatan kovalen. Jadi ada ikatan kovalen polar dan nonpolar. Dikatakan polar jika ikatan antara atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Kalau nonpolar berarti ikatan antara atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contoh, kalau punya keelektronegatifan yang besar di sini dicontohkan HCl. Kita tahu ya, H itu golongan 1A, Cl 7A. Maka perbedaan keelektronegatifan ini tampak jelas sangat berbeda dari golongan 1A dan 7A, sehingga ketika berikatan maka ini dinamakan ikatan kovalen polar. Berbeda dengan ikatan kovalen nonpolar, contohnya adalah H2, H dengan H. Keelektronegatifannya sama, ya, jadi itu dinamakan nonpolar. Atau bisa kita simpulkan bahwasannya polar atau tidak suatu molekul itu bergantung pada momen dipol. Jika HCl, maka momen dipolnya ini perbedaannya sangat besar, sehingga kalau perbedaan momen dipolnya besar dikatakan polar. Sedangkan pada ikatan kovalen nonpolar, momen dipolnya itu sama dengan 0, maka itu dinamakan nonpolar.
Atau bisa dilihat dari bentuk molekul. Kalau dia simetris berarti dia nonpolar, kalau tidak simetris dinamakan polar, seperti itu. Berikut ini perbandingan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Kalau senyawa ion, titik didih dan titik lelehnya tinggi, sedangkan pada kovalen itu rendah. Kemudian untuk senyawa ion, larut dalam pelarut polar, contohnya air, itu larut ya, tapi tidak larut dalam pelarut nonpolar atau kloroform, jadi itu pada senyawa ion. Kalau senyawa kovalen, itu sebagian larut dalam pelarut polar, dan senyawa kovalen itu sebagian larut dalam pelarut nonpolar. Pada suhu kamar, senyawa ion berwujud padat, sedangkan untuk kovalen pada suhu kamar berwujud gas, cair, ataupun padat. Kemudian untuk senyawa ion dalam bentuk leburan atau larutannya dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan untuk kovalen sebagian larutannya dapat menghantarkan arus listrik dan sebagian tidak menghantarkan arus listrik baik dalam bentuk larutan, leburan maupun padatannya. Ikatan logam. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan ikatan logam. Ikatan logam itu adalah ikatan antara atom atau unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi. Ciri-cirinya yang pertama, atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong. Kemudian, atom logam mempunyai sedikit elektron valensi. Kulit terluar atom logam relatif longgar. Kemudian mobilitas elektron dalam logam itu sedemikian bebas, dan elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Berikut ini adalah sifat-sifat logam, ya. Jadi yang pertama adalah pada suhu kamar berwujud padat, dapat ditempa atau tidak rapuh, dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan menjadi kawat, penghantar atau konduktor listrik yang baik, dan penghantar panas yang baik. Itulah materi-materi ikatan kimia yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nantikan materi-materi yang lain pada video berikutnya.